Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan video kali ini saya akan membahas tentang kaidah fikih, yaitu kaidah fikih yang ke-37, yuktafaru fil wasail ma la yuktafaru fil maqasid. Nah, baik, sebelum kita membahas kaidah yang ke-37 tadi, mari kita membahas apa itu qawaidul fiqhiyah. Qawaidul fiqhiyah berasal dari kata qawaid dan fiqhiyah. Kata qawaid bermakna asas atau pondasi, sedangkan fiqhiyah bermakna penjenisan atau pengelompokan. Jadi bisa difahami, bisa disimpulkan bahwasanya qawaidul fiqhiyah merupakan dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih. Maksudnya jadi di sini qawaidul fiqhiyah merupakan asas-asas atau dasarnya masalah fikih. Qawaidul fiqhiyah ini terbagi menjadi dua macam, yaitu qawaidul fiqhiyah asasiyah dan qawaidul fiqhiyah ghairu asasiyah. Qawaidul fiqhiyah asasiyah yaitu qawaid fikih atau kaidah fikih yang berjumlah 5 yang menjadi pokok atau induk dari kaidah-kaidah fikih yang lainnya. Yang pertama yaitu al-umur bimaqasidiha, al-yakin la yuzal bisyak, al-masyaqqah tajlibu taisir, ad-darar yuzal, dan al-adah muhakamah. Baik, pada pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan inti, yaitu yuktafaru fil wasail ma la yuktafaru fil maqasid, yang mana kaidah ke-37. Yuktafaru berarti dimaafkan, fil wasail berarti sarana, ma la yuktafaru berarti tidak dimaafkan, fil maqasid berarti dalam tujuan. Jika digabungkan maka maksud dari yuktafaru fil wasail ma la yuktafaru fil maqasid adalah dapat dimaafkan sesuatu ketika menjadi sarana, namun tidak dapat dimaafkan sesuatu itu ketika menjadi tujuan. Jadi maksud dari kaidah tersebut yaitu apabila sesuatu itu menjadi sarana untuk mencapai tujuan, jadi sesuatu itu menjadi sarananya, maka sesuatu tersebut bisa dimakfu atau dilonggarkan dengan menghilangkan atau menguranginya. Akan tetapi jika sesuatu tersebut menjadi tujuannya, maka tidak ada kelonggaran dan harus dipenuhi, tidak dapat dimakfu lagi. Nah, contohnya seperti seorang dokter boleh melukai tubuh pasiennya apabila hal itu sebagai wasilah atau perantara ataupun sarana sebagai penyembuhan penyakit bagi pasien. Tetapi apabila melukai atau membedah tubuh tersebut sebagai tujuan utama, maka hal ini tidak dibolehkan. Jadi membedah itu kan dilarang, tidak diperbolehkan. Tetapi apabila membedah ini dimaksudkan untuk sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai sarana untuk menyembuhkan penyakit, maka itu diperbolehkan. Tetapi apabila memang tujuannya dia membedah untuk menyakiti seseorang, maka itu tidak diperbolehkan, tidak bisa dimakfu. Atau mungkin contoh lainnya, yaitu ketika seseorang melihat wanita ajnabiyah, jika tujuannya itu untuk hanya melihat saja atau mungkin untuk tujuan syahwat atau nafsu, itu tidak diperbolehkan. Tetapi apabila dia melihat wanita ajnabiyah itu untuk khidbah atau mungkin untuk pengobatan, itu diperbolehkan. Nah, wanita ajnabiyah di sini maksudnya adalah wanita yang bukan mahram. Nah, jadi kesimpulan dari kaidah yuktafaru fil wasail ma la yuktafaru fil maqasid yaitu apabila sesuatu itu menjadi sarana atau perantara untuk mencapai suatu tujuan, itu masih bisa dimakfu ataupun dilonggarkan dengan menghilangkan atau menguranginya. Tetapi apabila sesuatu itu menjadi tujuannya, tidak menjadi sarana lagi, maka tidak ada kelonggaran dan harus dipenuhi. Seperti contoh yang telah saya sampaikan tadi, seorang dokter boleh melukai tubuh pasien dengan maksud untuk seperti contoh yang telah sampaikan tadi. Seperti contoh yang telah saya sampaikan tadi bahwasanya seorang dokter boleh melukai tubuh pasiennya apabila itu menjadi perantara untuk kesembuhan pasien. Tetapi apabila tidak
Tetapi apabila tujuannya untuk menyakiti, maka hal itu tidak diperbolehkan. Nah, itu tadi penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.